Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Natasha Yuni Riswanda dengan NIM 2102-1030-239 dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas A Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit cerita mengenai keadaan sekolah rakyat pasca kemerdekaan di Kaibon Madiun pada tahun 1953 sampai 1959. Di sini saya akan mengundang narasumber Bapak Khairin yang pernah mengenyam pendidikan pada sekolah rakyat. Hal ini saya ajukan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Lisan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Marjono M.Hum dan Bapak Ahmad Rian Pratama S.Hum M.A. Nah, bagaimana sih sekolah rakyat pada masa kemerdekaan? Yuk kita simak. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia melakukan berbagai perubahan, salah satunya di bidang pendidikan. Perubahan di bidang pendidikan ini bersifat mendasar dengan menyesuaikan cita-cita bangsa. Perubahan tersebut meliputi landasan, tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan kesempatan belajar. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP telah mencanangkan wajib belajar. Orientasi tujuan pendidikan masa kemerdekaan yaitu untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan kesadaran nasional. Bentuk dan pelaksanaan pendidikan nasional disusun oleh KNIP yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Akibat dari revolusi kemerdekaan menyebabkan kondisi pendidikan di Indonesia memprihatinkan terutama pada bidang sarana dan prasarananya. Selain itu, keadaan masyarakat yang buta huruf juga sangat tinggi yaitu mencapai angka 90%. Hal ini tentunya menjadi beban bagi pemerintah yang bisa dikatakan baru terbentuk ini. Pada tahun 1953, Bapak Khairin telah memasuki usia 7 tahun. Pada usia tersebut, sudah diharuskan untuk bersekolah oleh pamong desa daerahnya. Pamong desa tersebut akan mendatangi dari rumah ke rumah anak-anak yang sudah berusia 7-8 tahun untuk bersekolah. Nah, 1953 sampai 1959, sekitar 7 tahun. Kalau ada pengumuman pendaftaran sekolah, didatangi oleh pamong desa setempat kepada anak-anak di sekolah. Dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah, memanglah sulit bagi para pamong desa tersebut membujuk anak-anak agar mau mengenyam pendidikan. Hal tersebut juga dikarenakan ketakutan anak-anak atau kekhawatiran para orang tua mereka akan kedatangan kembali para penjajah, baik penjajah Jepang maupun penjajah Belanda. Jarang yang mau, banyak yang bandel, banyak yang takut sama kedatangan penjajah sewaktu-waktu. Jadi, hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para pemerintah melalui pamong desa agar dapat memperbaiki taraf pendidikan di Indonesia. Tentunya akan ada hukuman atau konsekuensi dari pamong desa bagi para anak-anak yang tidak mau mengenyam pendidikan di tingkat terendah ini. Mereka diharuskan untuk bekerja bakti di kantor balai desa setempat selama 1 minggu. Kerja bakti di balai desa setempat selama 1 minggu. Meskipun demikian, tak jarang anak-anak yang tidak mau bersekolah tersebut merasa jera atau takut dengan konsekuensi tersebut. Mereka tetap memilih bekerja bakti di kantor desa setempat daripada diharuskan untuk mengenyam pendidikan karena rasa takutnya terhadap kedatangan kembali penjajah terlalu besar. Meskipun banyak teman-temannya yang tidak mau bersekolah, namun Bapak Khairin ini tidak menghiraukan yang lain. Alasannya karena beliau takut dengan pamong desanya dan beliau ini juga ingin pintar serta ingin menggapai cita-citanya. Lama belajar pada sekolah tingkat rendah atau sekolah rakyat ini adalah setara dengan sekolah dasar sekarang, yaitu selama 6 tahun masa belajar. Meskipun setara dengan SD sekarang, tentunya sistem pembelajaran atau kurikulumnya ini sangatlah berbeda jauh. Sekitar
6 tahun berhitung bahasa daerah dan menulis. Dan sama kalau kelas 3 ke atas lain, tambahannya ilmu bumi, ilmu alam, pengetahuan umum, sejarah, sampai tingkat plat nomor mobil maupun sepeda motor. Kurikulum pada masa itu berdasarkan putusan Menteri PPNK 19 November 1946 yaitu pelajaran bahasa dan berhitung. Mata pelajaran pada sekolah tingkat terendah ini tentunya tidak sama antar tiap-tiap tingkatan kelas. Pada kelas 1 sampai kelas 2 ini masih diberikan pelajaran dasar atau pelajaran wajibnya yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan berhitung. Kemudian ketika sudah mulai menginjak kelas 3 terdapat beberapa mata pelajaran tambahan yaitu pelajaran agama, ilmu bumi, ilmu alam, serta ilmu sejarah. Tentunya mata pelajaran dasar pada kelas 1 sampai kelas 2 yang sebelumnya itu tetaplah diajarkan pada tingkat 3 hingga kelas 6 ini. Namun uniknya terdapat juga pelajaran untuk menghafalkan kode plat nomor di seluruh Indonesia. Banyak sekali permasalahan bagi pemerintah dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan pada masa kemerdekaan. Hal ini dikarenakan keadaan pasca penjajahan masih belum kondusif. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah keamanan, perkembangan ekonomi, administrasi pemerintahan, dan rasionalisasi politik. Selain itu, sarana dan prasarannya pun juga sangat tidak memadai atau bahkan mungkin masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau pemerintah untuk pelaksanaan sekolah tingkat rendah pada masa itu. Belum ada. Kelas 1, 2, 3 itu terpindah-pindah ke tempatnya rumah orang yang kosong itu. Oh, belum sempurna. Itu pun masih sederhana. Tidak sama-sama sekarang. Saat Bapak Khairin mengenyam pendidikan di tingkat rendah ini, tempat yang digunakan untuk bersekolah adalah rumah-rumah orang kaya yang mengizinkan bagian depan dari rumah mereka dijadikan untuk tempat pembelajaran. Selain rumah-rumah orang kaya tersebut, ada juga yang melaksanakan pembelajaran di bangunan-bangunan bekas tempat tinggal penjajah. Prasarana untuk kegiatan pembelajaran juga sangat terbatas, misalnya ketersediaan kertas yang sangat minim. Untuk mengatasi keterbatasan kertas tersebut, para anak-anak yang bersekolah menulis menggunakan sabak dan grip. Jadi, ketika selesai pembelajaran, catatan-catatan yang telah ditulis pada saat pembelajaran ini dihapus. Hal tersebut jelas sangat tidak efisien, dikarenakan seolah hanya lewat lintasan otak mereka atau bahkan mungkin keesokan harinya mereka sudah lupa dengan apa yang telah diajarkan pada saat sekolah. Menggunakan alat-alat tulis itu dulu pakai sabak, terus untuk menulis itu grip. Sekarang grip itu kok tidak ada. Sebenarnya pada masa kemerdekaan juga kurangnya guru sebagai tenaga pengajar dengan kualifikasi pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan tinggi masih sangat terbatas dan hanya pada golongan tertentu saja, sehingga jumlah lulusan guru sangat minim. Maka dari itulah tenaga pengajar pada masa ini masih sangat terbatas. Pada masa sekolah Bapak Khairin dulu, tenaga pengajarnya ini disebut sebagai guru bantuan atau seperti sukarelawan. Tidak perlu sekolah tinggi untuk dapat menjadi guru, bisa mengerti baca tulis dan berhitung saja sudah cukup untuk memenuhi kualifikasi mengajar. Tidak sama. Kelas 1 ingat saya itu masih Bapak Guru Sudarsono alias Pak Guru Bejo, itu tempat itu. Terus kelas 2 Ibu Siti Lestari itu sampai kelas 3. Terus kelas 3 sampai kelas 4
ganti namanya Bapak Pangudi Raharjo. Pangudi Raharjo, terus 4 sampai 5 Bapak Sutrono, kalau tidak salah Bapak Sutrono sampai kelas 6. Kelas 5 sampai kelas 6. Itu pun guru sokwan, dulu guru bantuan, dulu belum ada sokwan, guru bantuan gitu. Dalam 1 minggu, waktu sekolah adalah selama 6 hari, yaitu Senin sampai Sabtu dan hari Minggu adalah hari libur. 1 minggu penuh terkecuali hari Minggu. Tapi kalau hari Jumat, pendidikan agama khusus. Pada sekolah tingkat terendah ini juga diadakan ujian. Pelajaran yang diujikan adalah pengetahuan umum yang mencakup semua mata pelajaran. Pengerjaannya juga sama seperti sekolah biasa, yaitu dengan menggunakan sabak dan grip. Dan penilaiannya juga langsung di sabak tersebut yang kemudian langsung dihapus. Ada, tapi hanya ujian tulisan sabak. Setelah diputar-putar satu kawan satu kelas, baru jawabannya ditulis oleh namanya bu guru. Baru benar dan salahnya yang menilai juga murid sendiri. Ada, cuma istilahnya bukan lulus tidak lulus. Kalau sudah ujian memenuhi syarat apa yang telah diujikan, namanya tamat belajar. 1959. Tepat pada tahun 1959, Bapak Khairin telah tamat belajar di usianya yang ke-13. Sebagai tanda kelulusannya adalah berupa ijazah sekolah rakyat yang hanya 1 lembar saja tanpa adanya keterangan nilai, hanya nama, keterangan tahun masuk, dan kelulusan seperti pada gambar tersebut. Nah, itulah sedikit cerita dari saya mengenai keadaan sekolah rakyat pasca kemerdekaan di Kaibon, Madiun pada tahun 1953 sampai 1959. Mohon maaf apabila ada salah kata atau terdapat pihak yang tersinggung dan beberapa gambar atau video tadi hanyalah ilustrasi. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.